Kebudayaan itu menurut Ki Hajar adalah buah dari keadaban manusia. Mudahnya keadaban itu mungkin hari ini kita terjemahkan jadi namanya peri kemanusiaan. Jadi manusia yang manusia itu adalah manusia yang berbudaya. Belakangan kan banyak muncul kajian-kajian yang membahas gimana cara jadi manusia yang sejati, manusia yang manusia. Bukan manusia yang gayanya kayak Tuhan, bukan manusia yang gayanya kayak setan, bukan manusia yang gayanya kayak binatang, manusia yang manusia. Manusia yang manusia itu ya manusia yang berbudaya, manusia yang berperi kemanusiaan. Istilahnya Ki Hajar, manusia yang berkeadaban. Manusia yang berkeadaban itu manusia yang luhur budinya. Jadi kebudayaan itu buah dari keadaban. Yang dimaksud keadaban itu keluhuran budinya manusia. Ini kalau dari kata-kata kabudayan atau kebudayaan. Kalau diambil dari bahasa Inggris itu ya kata istilahnya kan culture atau kultur. Itu dari bahasa Latin yang artinya mengusahakan hidup untuk maju. Nah, itu kultur, culture. Jadi kultur itu ada konotasi upaya untuk hari ini lebih baik dari kemarin. Nah, itu makna letterleknya kultur. Jadi kalau ada hadis manusia yang utama itu yang hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari ini, itu berarti manusia yang berbudaya dalam definisi kultur ini. Jadi yang satu keluhuran budi, yang satu perbaikan diri. Itulah budaya. Nah ini kalau diputer-puter nanti orang berbudaya itu orang yang budinya luhur. Kemudian senantiasa jadi lebih baik. Inilah orang yang beradab, orang yang berperi kemanusiaan. Inilah yang saya sebut tadi jadi manusia yang manusia. Kan banyak seperti ilustrasinya Imam Ghazali itu kan banyak manusia yang tidak manusia. Banyak manusia yang saitonia. Saitonia itu manusia yang seneng kalau musuhnya, kalau ada orang susah. Setan itu kan dia bahkan rela mengorbankan dirinya, aku masuk neraka ndak apa-apa, asal musuhku manusia ini juga masuk neraka. Itu kan gayane setan. Aku rusak ndak apa-apa, asal engkau musuhku juga hancur. Ini gayane setan. Berarti perilaku setan itu bukan beradab, bukan kemanusiaan. Ada perilaku kebinatangan. Yang oleh Imam Ghazali nanti binatang itu dibagi dua. Ada binatang ternak, ada binatang buas. Sabuiyah binatang buas, bahimiyah binatang ternak. Ini juga belum manusia. Bahimiyah binatang ternak itu hidup yang fokusnya perut, makan, minum, dan sedikit di bawah perut. Urusan seks, keturunan. Kalau hidupmu tujuannya hanya itu saja, mungkin kalau pakai bahasa hari ini fokusmu hanya ekonomi saja, kamu belum manusia. Ini masih orientasi bahimiyah. Nyari seneng-seneng saja, enak sendiri saja, bukan manusia. Ada orientasi sabuiyah. Sabuiyah itu binatang buas. Binatang buas itu orientasi keinginan, cita-cita yang tidak terkendali. Jadi tidak manusia yang manusia. Coraknya masih corak kehewanan. Jadi jangan jadi setan, jangan jadi hewan. Jadilah manusia. Cirinya dua. Budinya luhur dan tambah baik, tambah baik. Nah, jadi ini dasar penjelasannya Ki Hajar tentang apa itu kebudayaan. Yang satu dari kata-kata kabudayan, yang konotasinya adalah keluhuran budi. Yang kedua dari kultur, culture, kalau bahasa Inggris, yang konotasinya adalah upaya untuk maju atau untuk lebih baik. Jadi ini catatan penting. Manusia yang manusia berarti punya semangat untuk lebih baik. Orang punya semangat untuk lebih baik itu berarti dia harus sadar dia belum baik. Orang punya semangat untuk jadi lebih maju itu kan berarti dia harus sadar dia belum maju. Kok ada orang mengklaim dirinya, aku sudah pasti baik, aku sudah pasti benar, aku sudah pasti hebat, aku sudah pasti maju. Itu alamat dia tidak akan lebih baik, tidak akan lebih hebat, tidak akan lebih maju.
Wong dia nganggap sudah selesai. Berarti tidak manusia yang manusia. Karena hakikatnya tidak ada manusia yang sempurna. Nah, menurut Ki Hajar, macam-macam kebudayaan. Ini kalau ada yang tanya, Pak Faiz sumbernya mana? Banyak sumber-sumber tulisan tentang Ki Hajar. Kalau teman-teman main ke Taman Siswa sana itu ada beberapa buku, bahkan diterbitkan juga kalau teman-teman mau beli kumpulan-kumpulan tulisannya Ki Hajar. Jadi saya ngambil banyak dari sana. Kalau ada yang tanya sumbernya, ya ini buku-bukunya mudah diakses kalau hari ini. Yang ada di Jogja, yo sekali-sekali mbok main ke sana ndak apa-apa. Ada museum, ada lembaganya dan lain-lain. Nah, macam kebudayaan menurut Ki Hajar ada 3. Yang pertama, kebudayaan itu mengenai hidup kebatinannya manusia. Jadi budaya itu mencerminkan hidup batinnya manusia. Sehingga budaya itu memunculkan tata atau pola kehidupan masyarakat. Dengan adatnya, dengan pemerintahannya, dengan agamanya, dengan etikanya, dengan ilmunya, dan lain sebagainya. Jadi budaya itu tentang kehidupan batinnya manusia. Yang kedua, budaya itu tentang cita atau angan-angan atau keinginan luhurnya manusia. Biasanya manifestasinya antara lain bahasa, kesusastraan, pendidikan. Ini kan berhubungan dengan cita-cita bersama masyarakat dalam satu budaya. Kemudian yang ketiga, budaya itu mengenai kepandaiannya manusia. Tentang bisnis, tentang perniagaan, tentang kerajinan, pelayaran, lalu lintas, dan lain sebagainya. Jadi tentang apa sih budaya itu? Tentang manusia. Berhubungan dengan batinnya, cita-cita atau angan-angannya, dan kepandaiannya. Inilah kebudayaan namanya. Dasarnya kebudayaan menurut Ki Hajar yang pertama itu kodrat. Ini pasti kata-kata yang diserap dari bahasa Arab. Kodrat itu mungkin makna mudahnya adalah sunnatullah. Ya, budaya itu tentu saja berputar dengan pola sunnatullah. Jadi sunnatullah itu pola-pola yang ada dalam hidup ini. Jadi bagaimana manusia mengelola segala kodrat hidup ini. Baik yang berhubungan dengan alam benda, alam manusia, dan lain sebagainya. Maka menurut Ki Hajar kodrat itu 2. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berhubungan dengan sifat kebudayaan dan bentuk kebudayaan. Kodrat zaman berhubungan dengan isi kebudayaan dan irama kebudayaan. Kodrat alam sifatnya pakem, kalau kodrat zaman sifatnya dinamis. Jadi kebudayaan itu ya ada yang statis, ada yang dinamis. Yang kodrat alam itu ya sifatnya kebudayaan, misalnya sifat-sifat universal peri kemanusiaan. Ada bentuk-bentuk kebudayaan yang menyesuaikan kodrat alam. Indonesia misalnya yang banyak gunungnya, banyak pantainya, banyak lautnya, dan lain sebagainya. Itu nanti budaya hidupnya juga beda. Dengan Timur Tengah misalnya yang lebih banyak padang pasirnya misalnya. Nah, kalau yang kodrat zaman ini yang sifatnya dinamis. Jadi ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Meskipun nanti bagi orang tertentu yang kalau pakai istilahnya Ki Hajar, perubahan itu sesuatu yang mengerikan. Mereka pinginnya memegangi yang lama terus-menerus. Tapi bagi sekelompok yang lain harus berubah, yang lama harus sama sekali ditinggalkan. Ini juga jadi masalah kalau tidak hati-hati. Ini nanti yang dibahas oleh Ki Hajar. Jadi memang budaya itu ada unsur yang tetap, ada unsur yang dinamis.